Halo manusia berbudaya ketemu sama Plat dan Rama. di BGL 18 kita akan ngobrolin beberapa hal dari game super seksi. Ini Ramadan sih ya nggak apa-apa lah ya. Ntar kita kasih yang oke aja gambarnya. Terus ada Overwatch 2. Cobaan juga kan ya. Coba juga. Dicobain gitu. Overwatch 2 terus kita ada obrolan soal PlayStation Portal juga. Let's go. Oke, berita pertama datang dari gua dulu. Iya, dan gua nggak expect ini sebenarnya. Ada kemarin kita agak ini buat apa sih? Buat apa sih? Semua orang bertanya ini apa sih gitu. Tapi ternyata laku gitu. Laku. Jadi sepertinya kalau misalnya lu udah di internet, lu berseliweran di sosmed, banyak orang yang ngekritisi keputusan Sony ngeluarin PlayStation Portal gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu, ini bukan handheld. Ini beneran mesin streaming game PS5 buat main di remote play. Remote play doang gitu. Jadi nggak ada gamenya eksklusif, nggak ada OS-nya segala macam gitu. Jadi cuman ya kalau lu PlayStation-nya nyala, lu main di tempat tidur gitu. Iya gitu. Terus banyak orang bilang apaan sih gitu di antara Nintendo Switch yang laku, Steam Deck segala macam. Semuanya mencibir pada saat itu. Gua pun mencibir. Gua juga. Buat apa sih kayak apa sih gitu. Ya, tapi ternyata di Amerika Serikat paling enggak, ternyata barang ini itu menuju ke pasar yang memang spesifik doang dan laku di pasaran gitu. Nah, data terbaru keluar dari Badan Analisa Pasar Amerika yang lumayan ngetop yaitu NPD. Dia bilang kalau spend untuk aksesoris gaming di Februari 2024 kemarin itu naik 25% dibanding tahun sebelumnya gitu. Nah, dari 25% itu 14%-nya itu di-force atau didorong sama penjual aksesoris. Dan yang paling laku itu adalah PlayStation Portal. Ya, 25% ya gede lah. Gede itu dan itu dapatnya dari dari dollar sales. Jadi kayak jumlah total dolar yang terjual lah dikumpulin gitu. Nah, itu lumayan bikin orang kaget gitu. Karena orang pikir ini barang nggak laku gitu. Apparently silent majority-nya ini butuh. Iya, ternyata butuh. Jadi gue sempat baca di Reddit ya. Jadi gue pengen tahu kira-kira kok orang barat pada doyan gitu. Nah, ternyata ada dua jenis pasar gitu. Yang satu yang bapak-bapak yang punya anak sama punya istri, tapi yang istri sama anak itu nguasain TV gitu. Dominasi TV. Jadi dia nggak bisa main game sesuka hati, jadi mainnya di portal. Terus yang kedua ada yang memang mungkin nggak seneng main di ruang tamu terus gitu loh. Pengennya kadang-kadang pindah ke kamar gitu. Jadi Wii U seperti itu kan sih. Iya, Wii U sebenarnya kayak gitu. Iya. Tapi ini bahkan dengan WiFi bahkan harusnya lebih luas jangkauannya gitu. Iya. Jadi ya ternyata pasarnya ada gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita mungkin kita buat apa sih gitu. Karena kan relate. Kita di kamar sendiri, di orang sendiri, main sendiri. Kita orang yang tidak punya hidup dan tidak punya keluarga. Sedih banget. Tidak punya istri, tidak punya anak. Tapi buat bapak-bapak yang punya anak dan punya istri, ternyata berguna gitu. Tapi kalau teman-teman yang punya istri dan punya anak yang ribet tapi punya PS5, mungkin bisa share loh. Terus sebenarnya ada opsi buat sharing via Android segala macam kan. Tapi kalau PlayStation Portal kan lu bisa manfaatin DualSense-nya juga gitu. Terus juga lebih keren, lebih imersif gitu. Jadi ya ternyata pasarnya ada gitu loh. Dan memang mungkin buat kita yang ngerasa kayak ini agak keputusan tololnya Sony, ternyata mereka tahu ada pasarnya gitu. Dan kaget sih gue. Banyak juga ternyata. Iya, dan ternyata ngedrive jadi nomor 1 paling laku di Februari 2024 kemarin gitu. Aduh, luar biasa. Tidak sebodoh itu ternyata. Tidak sebodoh itu. Berbeda dengan game yang kita akan bicarakan sekarang. Overwatch 2 akan hentikan konten misi PvE karena gak laku. Waktu itu dijual $15 ya. $15 tapi penuh dengan cacian dan makian karena apa yang dijanjikan di awal tidak keluar semua di konten PvE-nya ini. Iya, benar. Bahkan per season harus beli kayaknya kalau salah. Per season harus rencananya harus beli lagi dan player tidak puas. Padahal sebenarnya kalau dia mau ngedorong lore lumayan loh sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak hal yang bisa karakternya menarik dan dari sisi desain. Seharusnya ceritanya juga menarik sebenarnya. Apalagi kalau kalian ini di belakang layar aja ya. Kalau dengerin dia tiap hari muter Leserafim, gue tiba-tiba gitu-gitu sendiri. Emang mantep lagunya gitu. Ya, cuman ya gimana ya? Ada banyak keputusan Blizzard yang belakangan ini itu kayaknya kurang asik gitu ya. Ya memang khususnya buat tim Overwatch ya. Kayak tim Diablo kan udah mulai berbenah paling enggak gitu. Tapi tim Overwatch-nya ya memang agak sedikit lemah. Tapi sayangnya ya
katanya si Scherer, si jurnalisnya Bloomberg, ini kegagalan juga sayangnya sangat disayangkan tuh malah bikin tim Overwatch tuh nggak dapat bonus tahun ini. Sementara tim Diablo sama WoW tuh dapat bonus. Nah, tapi ada ketakutan justru karena nggak dapat bonus, timnya tuh malah moralnya makin turun gitu. Bukan kayak wah ayo kita kejar bonus tahun depan gitu. Iya, makanya tidak bersemangat jadinya. Takutnya kayak gitu. Itu. Tapi di sisi lain ada juga berita yang mungkin bisa dibilang positif. Kalau misalnya narik karakter unlock itu tidak dari Battle Pass lagi. Akhirnya gitu. Keputusan bagus. To be honest, ini buat gua dan gua ngobrol sama teman gua yang main Overwatch juga. Emang ngerasa kalau misalnya ditaruh di Battle Pass ini terlalu bangke katanya. Grindingnya terlalu bangke. Dan ini masalah gua sama Gundam Evolution. Tuh anjir banget. Padahal kalau gua lihat review-review yang ada, banyak yang ngomong Gundam Evolution itu lebih asik daripada Overwatch. Tapi karena grindingnya ini jadi nyangkut dia. Nah, akhirnya ini untungnya untuk Overwatch juga mungkin dia melihat hal ini terus dilepas akhirnya mungkin ya. Nah, tapi again buat yang main Overwatch, apakah kalian masih mau main game ini walaupun sempat atau masih bahkan jadi nomor 2 atau nomor 1 Steam review negatif? Nggak tahu deh, kayaknya masih banyak yang nggak suka sama pendekatannya Overwatch 2 sih. Tapi ya at least sekarang karakter baru udah nggak di Battle Pass. Gitu. Tapi tapi kalau yang berharap PvE lore PvE gitu, ya sudahlah, urungkan niat kalian itu. Sebenarnya jadi nggak perlu eksis sebenarnya Overwatch 2 karena dari Overwatch 1 ketika pindah ke Overwatch 2 kan klaimnya mau ada PvE soalnya. Sekarang PvE-nya benar-benar dimatiin ya. Terus what's the point? Ya, ngapain lo eksis gitu. Padahal dulu katanya mau bikin kayak Borderlands segala macam gitu. Itu yang bikin Overwatch 2 tuh jadi sempat menarik. Terus dimatiin PvE. Terus lo eksis gimana? Udah gitu doang. Jadi Overwatch 2 ini apa gitu. Duanya tuh apa? Harapan gua Blizzard berbenah diri lagi supaya Overwatch 2-nya itu ngaruh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Overwatch 2, mantap bridging-nya, Cuk. Mantap benar-benar. Ini ada NetEase mau ngeluarin juga. Kalau dulu Bandai gagal dengan Gundam Evolution, ya sekarang NetEase mau nyoba dengan karakter-karakter dari Marvel. Jadi ada namanya Marvel Rivals nanti. Cuman yang bikin beda kalau di sini itu dari gue lihat dari trailernya ya, itu third person. Karena kan memang lu harus ngeliat bentuk. Gak tau kenapa ya, emang lebih keren kalau kelihatan bentuk badannya. Kalau hero shooter kayak gini ya. Jadi kayak ada banner jadi Hulk kelihatan banget, jadi gede gitu. Terus skill-skillnya menarik sih gue, yang Doctor Strange buka portal. Bisa portal ya. Makanya keren banget, gila. Keren gitu. Dan salah satu yang paling keren tuh yang ini, gue pas ngelihat di Rocket Raccoon bisa lompat ke Groot. Ini gameplaynya makin menarik nih. Jadi katanya sih ada sinergi skill, terus mereka ada showcase si Hulk ngasih kekuatan gamma ke Iron Man, terus Iron Man nembakin gitu. Jadi ada sinerginya gitu, nggak cuma one on one doang. Secara trailer yang gue lihat, ini menjanjikan at least gitu loh. Harusnya sih laku ya kalau beres ya. Iya, kalau beres ngurusnya. Kita lihat monetisasinya nanti seperti apa gitu loh. Karena begitu gue nyebut nama NetEase, pasti ada yang udah ketik-ketik nih, wah NetEase gitu. Pada takut duluan gitu. Pada takut duluan, tapi kita coba aja guys, kalau pas rilis dicoba dulu aja gitu loh. Karena dari trailer at least dari trailer ini kelihatan fun dan mungkin jadi salah satu game e-sport lagi. Bisa jadi gitu. Plus juga Marvel juga punya dalam tanda kutip kekuatan di orang awam yang non gamer gitu. Iya. Jadi mereka bisa jadi menarik juga gitu buat main. Karena kalau gue lihat kostum-kostumnya ya masih setia gitu loh dengan komiknya, dengan apa yang dia ada gitu. Terus juga mereka visualnya juga pakai gaya Valorant, jadi di PC juga nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen main dan lu punya PC lumayan kentang walaupun storage-nya gede, lu masih bisa main gitu. Nah, ini harapannya berarti optimalisasinya bagus. Duitnya sih sebenarnya. Lu jual apa dulu? Kalau jual karakter kayaknya kalau jual kostum kayaknya masih dapet. Kalau kostum lucu nih, karena kostum tuh banyak di MCU juga. Ada alternate ini, alternate itu. Iya, makanya kita mesti lihat dia jualan apa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kayak Iron Man ada Iron Man yang tua gitu kan, ada yang lebih baru lagi.
akan menarik sih gitu. Dan dia ada Spider-Man bro, itu ngobrol sama Sony-nya gimana gitu. Kayaknya si Marvel yang nego sama si Sony. Gila, ini lisensi nggak murah ini yang dibeli sama Netflix. Karena ada Spider-Man semacam-macam nih. Iya gila. Waduh. Gue sih berharap sukses sih. Kayaknya sih keren ya. Kayaknya akan keren sih. Iya. Nah, ngobrolin soal game, tetap ya kita ngobrolin soal game ya tadi ya. Ini bridging-nya kurang bagus ya, tapi ya maklumi. Jadi kita ngobrolin soal platform. Gini. Nah, harapan kita juga akan keluar di Steam ya. Udah lewat, biarin aja udah. Itu inisiatif dia aja. Jadi Marvel Rivals itu. Ya, ntar ada. Jadi kalau misalnya lu bermain game di Steam sebagai platform PC utama lo pasti udah tahu kalau di zaman dulu ada namanya family sharing gitu. Family sharing ya. Jadi biasanya sempat kita bahas juga sedikit ya. Jadi lu bisa nge-share game lu sama keluarga yang lu anggap keluarga gitu. Cuma di masa lalu kalau misalnya keluarga yang lain main game lu mesti offline. Mesti offline. Lu mesti offline, lu nggak bisa online. Offline mode. Nah, ya, lu mesti offline mode. Jadi lu nggak bisa online berdua gitu. Nah, sekarang si Valve menyempurnain fiturnya. Jadi Steam Families, bukan family sharing lagi. Nah, sekarang sistemnya adalah sistem kayak lu pinjamin game. Jadi kalau misalnya Rama online dan gua online, tapi kita main 2 game yang beda, itu bisa sekarang. Jadi kita sharing library. Nah, ada satu account yang sharing library-nya ke orang lain itu sampai 5 anggota keluarga. Oh, nice. Nah, jadi lu bisa main misalnya kayak Rama, misalnya dia main game A. Gue main game B, tapi gue main game B dari account-nya si Rama. Itu bisa, selama dia gak main game yang sama. Nah, kalau lu mau main game yang sama, lu mesti beli multiple. Jadi bisa kayak kita mau main game yang sama nih, game A. Ya lu beli 2 biji, ntar gue main dari account lu gitu. Gitu. Nah, ini ya memang sistemnya kayak sistem pinjam rasionalnya. Kalau misalnya Rama pinjamin gamenya ke gue, berarti gue gak bisa main dong. Statusnya ada harusnya ya nanti. Harusnya ada informasi ya. Jadi lu bisa ngecek apakah anggota keluarga lu itu lagi main game apa gitu. Nah, jadi bisa ngomong, gue lagi main, masih lama gak mainnya. Kalau misalnya lu mau main game yang sama ya. Terus juga ada parental control juga. Kalau misalnya lu pengen ngawasin anak lu main apa, lu bisa ngelakuin ini. Nah, ini karena Steam Families basically sharing game. Katanya saya memang keluarga gitu, tapi ya kalau misalnya lu punya temen yang tajir, Steamnya gede, banyak gamenya, ada lu boleh senggol-senggol gitu. Boleh dong ikutan bro, ya kita keluarga dong gitu. Kau boleh masuk nggak ke dalam keluarga lo gitu, kan lumayan gitu. Jadi satu orang yang beli, 2 orang yang main gitu. Enggak, temen lu aja yang tajir yang beli, lu coba nikmatin gini, dong. apa kayak misalnya gue gitu, gue kan baru beli Nier ya. Nier kan game lama. Ya kalau misalnya gue harusnya ya kalau ini udah ada ya, gue kalau terus di plat punya ya di library-nya ya, gue tinggal pinjam ke plat harusnya. Iya, sebenarnya tinggal masukin dalam keluarga doang gitu, sampai 5 orang loh. Nah, lumayan loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu pengen sharing, misalnya kayak beli game bareng-bareng gitu juga bisa, siapa main duluan, terus siapa main duluan gitu. Jadi ya bebas. Jadi basically ya ini fitur yang imba banget, tapi ingat ada 2 hal yang mesti lu catat. Kalau satu account ketahuan nge-cheat, kena semua. Enggak semua. Ada 2 yang kena. Jadi yang account utamanya mati, sama account yang nge-cheat mati. Tapi kalau yang lain aman. Double kill anjir. Nah, langsung mati, udah hilang semua game yang gak ada babi bu lagi gitu. Langsung double kill. Terus apa lagi ya tadi ya? Gue mau berapa lagi ya? Oh ya, yang kedua ya, lu bisa main dengan save yang beda gitu. Jadi ya, lu gak harus nge-share save segala macam selama lu gamenya beda ya, lu punya achievement sendiri, punya save game sendiri gitu. Jadi gak usah takut. Berarti beda sendiri. Ya, beda sendiri, lu gak harus takut campur gitu. Nah, di nomor 2 ternyata si Valve bilang mereka masih menganalisa kira-kira ini fitur dipakai buat apa gitu. Jadi kalau terlalu banyak yang curang dan nakal, bisa jadi fitur ditarik atau diubah di masa depan caranya. Jadi mereka secara terbuka udah ngomong di awal kalau kita masih memantau bagaimana caranya ini fitur dipakai. Gitu. Oke. Tapi again ya sedikit membantu buat teman-teman game broke gang. Cari teman tajir lu dan masuk ke dalam keluarga lu. Masuk ke keluarganya teman tajir lu. Adopsi jadi keluarga. Nggak bisa ya, yang miskin adopsi, yang kaya nggak bisa ya. Nah, speaking about family, yang ini nggak family friendly. Bridging-nya bagus. Yang ini bridging-nya bagus, cakep. Kita akan ngobrolin salah satu game yang paling ditunggu di bulan April harusnya. Jadi kalau kalian melihat plat agak cerah gini, karena dia habis mereview. Bisa dilihat reviewnya di Jagat Play. Website Jagat Play. Lihat aja, itu baru demo tapi oke lah. Oke, gitu.
Jadi kalau misalnya lu nikmatin ini di bulan kini di akhir Maret, dan harusnya demonya udah keluar di PS5, kita ngomongin soal Stellar Blade gitu. Nah, banyak lagi di drama ini. Udah tahu lah ya. Jadi kalau misalnya ini game datang dari Shift Up yang bikin Nikke, dia jual badan karakter utamanya lah. Nah, ternyata dari semua kostum yang bakal ditawarin sama si Shift Up untuk si Eve karakter utamanya, ada satu baju namanya skin suit. Nah itu nyaru, tapi bukan birthday suit ya. Bukan birthday suit ya, skin suit. Skin suit. Itu dia nyaru itu bahasa Indonesia bukan sih nyaru. Nyaru. Jadi memang didesain demikian rupanya supaya nyaru soalnya dia kayak tidak pakai apa-apa. Kayak warna kulit soalnya. Ya. Gue udah lihat pembukaannya Eve. Emang bikin kaget. Dia kaget. Pikirnya nggak pakai apa-apa. Wow. Terus tiba-tiba ada hologram menutupi. Maksud skin suit itu. Tapi ntar gue kasih si Mesya videonya semoga. Tapi nggak tahu tayangnya. Ya ntar lu atur sendiri supaya tidak terlalu Ramadan banget lah. Maksudnya disesuaikan gitu. Disesuaikan. Nah, kalau lu pakai skin suit ini, which is memang yang paling seksi in a way. Iyalah paling seksi. Paling seksi, paling nyaru. Lu harus berhadapan dengan konsekuensi tersendiri. Jadi kalau lu pakai skin suit, itu nggak ada shieldnya. Oh, nggak ada shieldnya. Jadi difficulty yang sudah tinggi karena dia lumayan Souls-like, sekarang jadi lebih tinggi lagi gitu. Sekarang misalnya kayak 4 kali pukul, sekarang 2 kali pukul mati. Nah sekarang lu harus memikirkan apakah nafsu lu. Jadi apa namanya, gambar itu tuh ada sebenarnya shield. Shield sebenarnya, bajunya tuh shield sebenarnya. Cuma dia kalau pakai ini dia nggak pakai apapun, jadi tidak ada shieldnya. Nah lu harus memikirkan apakah nafsu lu mengalahkan kemampuan lu, ataukah kemampuan lu mengalahkan nafsu lu gitu. Jadi mengingat ini sedikit ngarah ke atau memang Souls-like. Ya, gue kan sering lihat ya yang apa namanya, yang speedrun nggak pakai apa-apa. Ini cocok ini. Selain apa namanya, selain gameplaynya menantang, banyak membal-membalnya. At least pandangannya indah gitu. Pandangannya indah. Terus ada satu fakta menarik juga, si Siva bilang, kan dia rambutnya panjang ya. Oh iya, rambut panjang. Panjang banget. Terus juga dia punya fisik rambutnya juga pas lu main demonya harusnya lu bisa lihat akurat lah gerakannya gitu. Nah, kata si Shift Up itu kalau misalnya mereka bikin si Eve rambut pendek, nggak panjang, itu bisa jadi keluarnya gamenya tuh udah keluar dari tahun lalu gitu. Jadi katanya mereka butuh waktu sekitar 1 tahun hanya untuk berkomitmen bikin rambutnya Eve itu fisiknya beres gitu katanya. Tapi kita nggak tahu bercanda atau enggak ya. Tapi ya biasanya secara visual nih game akan menarik. Akan menarik lah gitu. Itu biasa kenapa cuma PS5 sih Shift Up. Gak bisa libraries. Tidak ada PlayStation Family lagi. Aduh, tidak ada PlayStation Family lagi. Kenapa cuma PS5 sih? Tahun depan keluar di PC nama. Harusnya kayaknya. Mungkin kayaknya. Atau kalau di PC please. Di PC jadi apa ini gila? Gue pengen lihat in RTX mode. Gila sih kalau di PC di mode jadi apa ini game? Ya mode paling. Nah itu kan gamenya sudah keluar demonya. Nah ini baru ditis. Nah kemarin itu developer Manju yang bikin Azur Lane, kapal perang Moe, bahkan ada yang tumpah-tumpah, ya, ada yang tumpah-tumpah gitu lah. Merilis sebuah teaser, sebuah game judulnya Azur Promilia. Ini benar-benar pas gue nonton teaser trailernya ini, emang Genshin plus Palworld. Iya. Bahkan bahkan mungkin lebih Genshin-nya itu cuma ngambil sedikit gitu, terus isinya Palworld tapi di enhance gitu rasanya. Jadi kalau bisa dibilang ini lebih mirip Genshin mungkin karena mau entah clickbait doang sih kalau kata open world-nya mungkin open world-nya doang dan ya mungkin nuansanya. Tapi nuansanya juga gue masih ngerasa Palworld loh. Oh iya. Iya, gue lebih ngerasa karena pas lihat ini butuh apa dia bisa nyuruh petnya karena ini ada sistem pet di sini. Petnya buat apa namanya? Buat kerja. Bilang ini power banget, bahkan lebih power bisa banget. Diajak terbang gitu. Bisa diajak terbang, jadi mount. Dan ketika gue ngeliat ada karakter naik mount, gue bisa bisa memastikan ini dunia gede banget pasti. Karena gini, di Genshin tidak ada mount tapi semua kemana-mana tuh pendek. Begitu ada mount ke waktu itu di Tower of Fantasy itu dari mana ke dari titik A ke titik B itu langsung jauh banget padahal udah pakai mount. Ini begitu ada mount, oh ini gede nih. Dan ini maunya terbang lagi. Maunya terbang naga lagi. Naga lagi.
Dan menarik sih. Tebakan gue akan ada gacha karena ada banyak karakter di sini. Gacha karakter tuh gacha Pokemon ya? Bukan Pokemon guys. Namanya apa? Gue lupa nama ini namanya Kibo. Nah, apa Kibo? Gue rasa Kibonya bisa ditangkap. Nah, yang gacha adalah karakternya. Mungkin ini spekulasi aja guys ya. Karakter-karakter yang kita gacha akan mungkin bisa sinkron sama keyboard tertentu gitu, lebih cocok dengan keyboard tertentu. Karena kalau dilihat dari gameplay trailernya ada satu karakter yang terus-terusan disandingkan dengan karakter yang dengan elemen yang mirip gitu loh. Si keyboardnya sama karakternya gitu. Ya. Jadi kayak ini tambah menarik, dan kalau gue lihat responnya orang hype banget sama ini. Dan ya karena mungkin karena again ini game waifu ya guys ya. Jadi tidak ada karakter cowok di dalam game ini. Sejauh ini kita lihat tidak ada karakter cowok, karena waktu di gameplay gue ngeliat ada list karakter roster awalnya semuanya cewek. Baik yang yang asetnya besar sampai yang loli. Nah jadi kalau misalnya main Azur Lane lu tahu karakter ceweknya kayak apa desainnya, itu tetap dibawa di Pomilia ini gitu. Tapi again menurut gue ini contender berat di masa depan sih. Gue penasaran sih kira-kira kayak apa eksekusinya gitu. Apakah ada fokusnya akan dicerita ataukah kita mesti nangkap keyboardnya gitu. Tapi emang kalau begini kan lebih lama mainnya. Lebih lama karena kayak lo main Power World juga, kalau lo mau lebih hebat lebih lama mainnya juga, walaupun bisa cepat juga sih ya. Tapi ya mengingat ini game gacha, pasti dia berusaha sekuat mungkin supaya gamenya lebih lama dimainkan. Nah, kalau misalnya keyboardnya ada yang tipe shiny yang 0,1% gitu, lo mesti explore. Jangan salah, Wuthering Wave yang bentar lagi keluar dari video ini, itu juga punya sistem yang mirip. Dan ada seperti itunya, kayak shiny-nya gitu, ada juga. Jadi pas explore juga mesti gacha gitu. Iya. Ya ampun, ini pasti akan makan waktu banget. Waktu banget. Tapi kita lihat saja nanti apakah Azur Promilia ini akan berhasil. Gue sih cukup excited sih gitu. Excited juga. Nah, berita bonus. Tidak ada lagi kikir nih. Tidak kikir. Karena Genshin Impact akan mendonasikan sebagian dari hasil penjualan merch untuk Yayasan Cinta Anak Bangsa. Ini eventnya akan dilaksanakan tanggal 31 Maret sampai 7 April 2024 dengan acara tajuknya Reuni Kebahagiaan. Ini akan dilaksanakan di Jakarta, di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Oke. Iya, masih Jawa sih. Tapi ya sudah lah. Ya maaf ya, tapi paling enggak Jakarta doang. Jakarta doang. Jangan banyak yang ngomong, wah di Indonesia, Indonesia cuma Jakarta doang. Sekarang udah enggak. Indonesia ada di Jawa doang. Tapi paling enggak ada Jakarta. Kemarin harusnya kita nanti gue mungkin akan ke acaranya, pengen lihat ada merch apa aja yang menarik. Karena kemarin waktu yang kita kesana, yang itu merchnya murah-murah aja. Iya, murah-murah. Ori dan murah. Gue sampai beli tuh game Mousepad. Dan buat gue tuh murah gitu loh. Dan apa aja yang akan ditaruh di Reuni Kebahagiaan ini, yang gue cuman takut satu. Sampai kesana rame. Pasti rame sih seharusnya ya. Kalau acara Genshin mana sih gak rame gitu? Bukan acara Genshin. Acara Hoyoverse sekarang mana yang gak rame? Pasti rame gitu. Waktu yang di ini aja, yang Honkai Star Rail, gue pikir ini agak sepi, bukan sepinya juga nggak bakal bukan kosong gitu ya, pasti bearable lah. Enggak men. tetap rame. The power of Hoyoverse. Tapi dia sayangnya Hoyoverse-nya nggak ngasih tahu berapa persentasenya. Tapi yang pasti katanya semua penjual merch-nya bakal diakumulasin potongan terus dikasih ke Yayasan Cinta Anak Bangsa ini dengan ekstra USD 10.000. Jadi mereka udah masukin ke poolnya dulu. Jadi ada USD 10.000 atau sekitar 157 juta rupiah gitu. Baru ditambahin sama hasil penjualan merch. Terus ntar donasinya itu buat dipakai buat paling nggak ngasih beasiswa ke 50 siswa. Itu buat belajar soal software, buat belajar coding, buat belajar bikin web dan lain-lain selama 4 bulan gitu. Lumayan tetap. Jadi apakah masih kikir? Apakah masih kikir Impact?
Ayo, Apakah masih kira? Oh, ditimpakan. Gue tebakan sih. Karena buat gue selama ini Genshin tidak terlalu. Cuman memang kalaupun dibilang kikir, menurut gue cuma QL-nya doang. Tapi again QL itu seiring waktu. Gitu. Udah, yang mau ikut acaranya dilaksanakan jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau kalian mau datang aja ke venue-venue yang ya kita taruh di sini aja deh. Oke guys, itu BGM 18 kita udah ngobrolin soal kikir. Kita ngobrolin soal tidak lagi kikir Impact. Kita ngobrolin Overwatch 2, kita ngobrolin soal Stellar Blade dan ada PlayStation Portal juga. Semoga kalian tidak batal soal ngomongin Stellar Blade. Enggak, si Mesya pinter ngaturnya semoga ya. Nanti tolong di sensor-sensor ya. Oh, PR nih gua. Enggak, tenang aja. Kira-kira demikian, kita ketemu lagi di Berita Gaming One next. Kita apa lagi yang menarik? Kira-kira begitulah. Plat. Rama. See you in the next video. Bye-bye.